Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan hidup anda diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu hal yang sangat penting yang harus anda ketahui, yang mana satu hal ini adalah apabila anda tidak memahaminya, naudzubillah min dzalik, suatu perkara ini bisa menjadi turithul faqr, suatu hal yang menjadi penyebab anda ini fakir, rezekinya sulit, kehidupannya tidak baik, finansialnya kacau balau, hutangnya menumpuk di mana-mana. Apakah hal itu para jamaah? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang ilmu, tentang kajian, anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat, silahkan bisa tulis hajat anda di komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa atau hajat anda. Dengan harapan, dengan banyaknya orang yang mengamini doa kita, hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu anda ketahui bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang mana hal tersebut itu tidak terlepas dari sebab dan akibat. Ada kalanya orang yang hidupnya sulit, ya misalnya kesulitan tentang ekonomi, udah jualan ini, jualan itu, kok nggak ada yang berhasil gitu. Udah usaha ini, usaha itu, nggak ada yang berhasil. Bahkan ketika usaha berhasil, misalnya udah punya rezeki, hilang, ditipu orang gitu kan. Intinya banyak ketidakbaikan dalam hidup seseorang itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini tidak ada sebabnya. Jadi ini penting anda fahami, sehingga apa? Ketika anda telah memahami, wah ternyata kesulitan rezeki saya ini sebabnya ini, ternyata hutang saya menumpuk ini sebabnya ini. Akhirnya apa? Hilangkan dulu sebabnya. Selama penyebab itu masih ada dalam diri anda, dalam kehidupan anda, selama itu pula anda akan sulit mau bagaimanapun. Seperti itu. Ibaratnya sumber dari permasalahannya ini nggak diatasi. Anda fokusnya misalnya ke permasalahannya susah. Jadi ini sumbernya dulu. Nah, para jamaah, salah satu hal yang menjadi sumber orang itu fakir ini bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya ya fakir, penuh kekurangan hidupnya. Padahal misalnya udah mati-matian kerja keras, nyatanya belum bisa tercukupi. Malah lucu kan, orang bekerja tiap hari, orang jualan dari pagi sampai malam, malah punya hutang. Ini kan
ada problem, ada permasalahan yang harus Anda pahami betul. Harusnya orang bekerja, orang jualan ya ada hasilnya. Masa ya orang jualan, orang bekerja malah hasilnya hutang menumpuk, bahkan untuk membayar hutangnya aja kadang mohon maaf harus kelimpungan ke sana ke sini. Nah, ini penting. Jadi ada satu hal yang mana hal ini menjadi penyebab turisul faqr, orang itu fakir. Nah, ini ada di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, ada juga di kitab yang namanya kitab Ta'limut Ta'lim, di mana ini penting apalagi Anda misalnya sebagai ibu rumah tangga harus memahami betul karena hal ini ada di rumah Anda. Jadi di sini diterangkan bismillahirrahmanirrahim asya'u turithul faqro. Ada hal-hal yang menjadi penyebab orang itu fakir. Salah satunya adalah tarku nasijin al-angkabuti wa adami izalatihi. Jadi ketika seorang hamba tinggal di sebuah rumah ya, Anda kan pasti tinggal di sebuah rumah atau kontrakan atau tempat untuk Anda berteduh. Kemudian di rumah Anda ada al-angkabuti, sarang laba-laba. Biasanya kan ada di plafon-plafon gitu kan, atau misalnya di dapur atau di mana. Kemudian wa adami izalatihi, kemudian Anda tidak mau membersihkan sarang laba-laba dari rumah Anda, maka turisul faqro. Adanya sarang laba-laba di rumah Anda ini akan menjadi penyebab turisul faqro. Anda akan terkena yang namanya fakir. Na'udzubillah min dzalik. Padahal apa korelasi misalnya sarang laba-laba kok jadi fakir ya? Ini adalah perkataan para ulama, ada kitabnya. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Atiyah, meriwayatkan ucapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mana sahabat Ali bin Abi Thalib dalam satu waktu beliau pernah berkata, wahai hamba Allah, bersihkan rumah-rumah kalian dari sarang laba-laba. Sesungguhnya membiarkan sarang laba-laba di rumah menyebabkan kefakiran. Ya mungkin hal sepele, masa iya sih sarang laba-laba jadi hal fakir. Nah ini kata para ulama. Sekarang Anda mau ngikutin kata para ulama, sahabat Rasulullah, atau mau mengikuti pikirannya sendiri. Nah ini penting. Jadi setelah Anda mengikuti kajian ini, silahkan Anda survei rumah Anda, survei ke kamar-kamar, ke teras rumah, ke ruang tamu, ke dapur, kira-kira ada enggak sih ramat, kalau bahasa Jawanya itu sarang laba-laba atau ramat di rumah Anda. Kalau ada, dibersihkan. Tapi jangan Anda bunuh laba-labanya, dibersihkan saja. Selain itu kan nanti akhirnya ketika rumah Anda bersih, itu akan melahirkan energi-energi yang positif. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah ini penting. Meskipun hal sepele, tapi kalau Anda menyepelekan hal ini, menjadi hal yang menjadi penyebab Anda dan keluarga terkena yang namanya fakir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi silahkan setelah Anda mengikuti kajian ini, kira-kira ada nggak sih sarang laba-laba di rumah Anda, ramat-ramat yang ada di plafon-plafon itu dibersihkan. Nah, insya Allah jika rumah Anda sudah bersih, hati Anda juga dibersihkan. Selain membersihkan hal-hal yang zahir, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, dan lain-lain penyakit hati, sombong, takabur, dan lain-lain itu juga dibersihkan. Jadi insya Allah jika hati kita bersih, rumah kita bersih, yang namanya rezeki ini kan minallah, itu akan cepat datang. Ibaratnya ketika Anda punya gelas Anda kotor, gimana seseorang akan menuangkan madu ke gelas Anda? Pasti Anda disuruh membersihkan dulu gelasnya agar madu tersebut bisa dituangkan. Nah, bagaimana mungkin Allah akan memberikan rezeki yang barokah kepada diri kita kalau diri kita, rumah kita masih kotor? Banyak hal-hal yang ternyata dalam rumah kita itu menjadi penyebab kefakiran. Nah, silahkan langsung diamalkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.